Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lande. Nah, kali ini kita hadir di ASPO, Aspirasi Podcast MPK OSIS SMK Negeri 1 Depok, your daily dose of inspiration forever. Wah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Kita kedatangan tamu dari SMA Negeri 11 Depok. Nah, teman-teman, mereka itu merupakan pengurus OSIS di SMA Negeri 11 Depok. Tapi sebelum kita kenal dari nih kakaknya, kita kenal dulu nih pastinya. Oke, halo semuanya, nama aku Putri Primadani dari sebelahku, dan aku Zafira Sedan. Nah, di sini kita akan menemani ASPO kali ini, yaitu ASPO episode 5. Udah terasa nih dari episode 1, udah sama dari episode 5 aja. Kita dari kemarin tuh udah membahas sistem berprestasi, SMK 4, dan lain sebagainya. Jadi kita kali ini kedatangan SMA Negeri 11 Depok. Mungkin kakaknya bisa nih berkenalan siapa namanya dan juga jabatannya apa sih di OSIS gitu. Halo semuanya, perkenalkan nama Yusuf Nela Roma, biasa dipanggil Ica. Aku menjabat sebagai wakil ketua OSIS SMA Negeri 11 Kota Depok. Dan teman aku, perkenalkan nama aku Sofia Nela Roma, dia jadi penasaran. Aku menjabat sebagai ketua seksi 5 dan juga sebagai kreativitas dan apresiasi seni. Nah, kalian kan sudah berkenalan dengan teman-teman dari SMA Negeri 11 Kota Depok. Gimana kalau kita langsung masuk ke pembahasannya? boleh. Oke, kita langsung saja ya, Kak. Pertanyaan yang pertama, kalian kan anggota OSIS atau MPK di sekolah. Kalau boleh tahu, proker apa aja sih yang udah dilaksanakan atau proker apa aja yang udah kalian jalankan selama ini? Selama kalian kalian. Kalau dari kami sebagai MPK OSIS SMA Negeri 11 Kota Depok udah ngejalanin banyak proker. Tentunya kayak proker mungkin sama ya kayak sekolah-sekolah lain, tapi itu punya banyak proker yang ada internal, ada juga yang sasarannya tuh eksternal. Kalau dari internal, sasarannya tuh siswa-siswi SMA Negeri 11 Kota Depok. Contohnya tuh kayak cancel tuh kelas fisik yang ke-28. Terus habis itu kayak dosita, doa bersama yang ke-11. Terus habis itu ada perahu, kayak ayam guru, karaoke. Pokoknya event-event yang emang buat warga sekolah. Kalau kita yang sasarannya eksternal atau luar sekolah itu ada Extra sama Masikap. Extra itu extraordinary day yang dilakukan. Kalau Masikap itu kayak ada perlombaan antar sekolah. sejauh dekat Jadi ada BKBT. Keren banget, pokoknya semangat. Jadi benar-benar kayak seru banget ya, apalagi EXO kayak siapa sih udah kenal EXO gitu kan. Nah mungkin program kalian ini kan banyak ya. Terus gimana sih caranya kayak kalian itu bisa ngambil keputusan yang tepat? Soalnya kan program yang kalian jalanin itu kebanyakan kayak besar-besar banget nih. Terus kan pastinya banyak perbedaan pendapat di setiap programnya itu. Gimana sih kalian ngatasin hal-hal kayak gitu? Sebenarnya kalau miskom tuh sering banget ya, kayak di organisasi itu bukan hal yang kayak nggak biasa banget gitu, ya pasti sering kejadian. Tapi itu kita tuh selalu ada cara kayak misalnya kalau emang urgent banget kita bakal kumpul entah itu di aula atau di lab. Jadi kita bakal rapatin dan ngambil keputusan bareng-bareng. Jadi kita ambil kayak masukan dia, musyawarahin. Jadi kayak ambil masukan dari pihak 1, pihak 2, nanti kita bikin bareng-bareng keputusan bersama apa yang emang jalan terbaiknya gitu. Jadi keputusan itu dengan cara musyawarah bareng-bareng gitu. Jadi satu dulu keputusannya apa baru di Ya, jadi ada keputusan yang satu pihak. gitu. Tapi dari keputusan lain itu dari Ya, jadi ada yang disuarakan juga. Tapi ada nggak sih yang kayak explode emosinya gitu? pasti Pasti ada ada banget ya. Ada. Gimana cara menangani? Kayak ya udah kita lebih kayak ini kan buat kepentingan bersama, maksudnya ada jalan terbaiknya, nggak usah pakai emosi lah, ibaratnya kayak itu buat bareng-bareng loh
Oh ya nih, kan pastinya di SMA Negeri 11 Depok itu banyak banget kan program besar eksternal. Nah, itu apa aja sih programnya dan kok bisa ngejalanin program sendiri itu tuh gimana caranya? Kalau proker yang menonjol di kita itu ada Persikap sama Extradivan. Extradivan itu puncak proker dari pos 11. Kalau Extradivan itu Extraordinary Belajar atau pensi sekolah itu juga memperingati hari ulang tahun sekolah biasanya. Oh jadi bener-bener kayak pensi gara-gara ulang tahunnya sekolah gitu. Itu tuh ada tips gak sih kayak buat ekspor itu kayak gimana? Pasti butuh dana yang banyak dong gitu kan. Terus banyak tantangannya dari vendor dan sebagainya. Itu gimana sih cara kalian kayak bisa gitu loh sama-sama ngejalanin itu? Kalau kayak seperti itu biasanya kita buat susunan kepanitiaannya itu ada dua gitu. Jadi ada pra-acara sama acara. Nah kalau di pra-acara itu biasanya per divisi kita bagi. Jadi ada paper dressing itu jual-jualan. Terus itu ada merchandise buat jualan merchandise ekspor. Terus ada sponsor, ada humas buat survei tempat dari vendor dan lain-lain. Habis itu ada publikasi buat editan ekspor sama ada meta buat promosi. Jadi itu acara. Iya, acara. Kalau acaranya itu apa? Kalau acara itu ada hari acara biasanya ada review acara, overlap, keamanan, ketiga LO atau humas, itu ada publikasi sama tiketing. Oh, oke. Berarti apa sih tantangan terbesarnya itu buat kayak program kayak gitu? Selain komunikasi atau kalau dari EXO mungkin kayak yang udah kita jalanin itu kalau misalnya tantangannya tuh kayak dari dananya sih, ya itu kan butuh dananya tuh nggak kecil kan, Jadi besar banget. Jadi kita udah mulai nyari dana tuh dari ujung hari. Jadi dari Januari itu udah mulai, tapi karena kemarin kita DKO jadi Februari. jadi kedua ini baru kalian saatnya gitu. Siapnya. Oke. Terus kalau Persikap itu dia kayak ajang perlombaan futsal se-Jabodetabek gitu. Jadi SMA, MA atau SMK tuh bisa ikut. Jadi Persikap itu salah satu rangkaian sama EXO ya. Tapi konsepnya biasanya di EXO. Oh jadi emang masih satu kayak satu acara gitu ya besar gitu. Tapi bukannya di EXO. Oh jadi itu di EXO. Jadi kayak masih dulu baru EXO. Baru EXO. Bener-bener kayak Tahun lalu kita ngelaksanain itu di Gor Ciracas. Gor Ciracas, ya, Gor Ciracas. Oh jadi gede banget ya. Maksudnya se-Jabodetabek kok guys gitu. Kalian kenapa memilih Jabodetabek? Kenapa nggak yang sekali? Karena emang kita lihat ya dari potensi futsal atau olahraga itu tuh kayak sasarannya tuh bukan cuma Depok, karena kita pengen kenalin sekolah kita atau proker ini tuh bukan cuma di Depok doang, tapi se-Jabodetabek. Gitu. Bener sih kayak keren-keren banget deh gitu program kayak ada di SMA Negeri 11 Depok. Mungkin kita lanjut aja ke Mungkin kita udah bahas tentang proker atau program kerja. Sebenarnya kalau boleh tahu tujuan sasaran yang dicapai sama OSIS SMA Negeri 11 itu untuk sekolah atau tujuan dan sasarannya itu pertama itu dari sekolah, buat sekolah. Jadi sasaran buat siswa-siswa SMA Negeri 11 Kota Depok tuh kayak kita sebagai anggota OSIS tuh pengen dengar gitu aspirasi mereka. Jadi mereka kita tampung aspirasinya, nanti baru kita sampaikan melalui proker-proker yang udah kita jalanin gitu. Kayak misalnya kita nampung aspirasi kayak OSIS adain proker ini dong di hari guru atau di hari ini atau cancel segala macam. Nanti kita tampung dan kita laksanain. dan kalau yang menampung aspirasinya itu lewat surat atau Biasanya kita ada kotak saran dari komisi C. Komisi C itu hubungan masyarakat. Jadi di prokernya itu ada salah satu proker namanya kotak saran. Jadi kotak saran itu melalui digital. Jadi linknya bisa juga dari link. Jadi link itu bisa disebar ke
setiap isi kloter biasanya kita kesana juga. Iya, kalau seluruh. Jadi benar-benar kayak nampung segala aspirasi dari murid-murid juga gitu ya, kayak tahu nih sebenarnya murid di SMA 11 tuh mau apa sih gitu. Iya. Terus apa aja sih pesan yang kalian ingin sampaikan nih di podcast pada kali ini gitu, entah mendengar podcast ini tuh mau kayak tahu motivasi apa sih yang OSIS jalani di SMA Negeri 11 itu, terus apa aja sih harapan untuk organisasi OSIS SMA 11 dan juga mungkin harapan juga untuk organisasi di Wandi juga, ada gak kayak gitu? Kalau dari aku buat yang dengar, semoga gak usah takut berorganisasi, karena berorganisasi tuh kayak seru dan penting banget sih menurut aku. Karena di organisasi itu tuh ada banyak hal kayak hard skill, kita belajar hard skill maupun soft skill, jadi itu penting banget gitu. Mungkin kalau misalnya dari organisasi itu kalian bisa mengembangkan diri kalian di kalian. Jadi aku juga merasa kalau organisasi itu benar-benar wadah buat kayak ngembangin diri lah istilahnya. Bahkan aku sedikit cerita kalau bahkan aku dulu SMP ataupun SD kayak belum kenal OSIS atau apa, organisasi itu apa, aku benar-benar takut gitu loh buat ngomong, bahkan gemetar kalau ngomong kayak gini aja gitu. Tapi gara-gara masuk organisasi, masuk OSIS tuh benar-benar kayak ngembangin diri banget gitu. Jadi menurut aku benar-benar penting banget sih, aku setuju sama Aisyah dari kamu gitu. Mungkin ada dari Zia? Kalau dari aku di organisasi itu menjadi sebuah karena di organisasi itu capek-capeknya bareng, terus kita sama bareng, kita itu semua bareng-bareng dan ketika kita udah punya tuh rasanya kayak siang udah sebentar udah nggak jabat lagi, bakalan kangen banget sama yang namanya organisasi. Benar sih, jadi jangan takut buat berorganisasi guys. Banget. Oke teman-teman, dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih apa aja sih program-programnya, OSIS SMA 11 itu gimana, dan harapan-harapan dan serta motivasi yang diberikan dari Kak Ica dan juga Kak Anu. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak Kak Ica dan Kak Anu atas kehadirannya, udah ngeluangin waktunya buat sharing sama kita, dan juga menghadiri podcast kita di sesi kali ini. Mungkin semoga Kita jalan dulu kali ya. Boleh. Kita udah jalannya apa? Coba kita coba ya. Oke. Karena aspirasi podcast kalian dapat berjalan di bawah Aspiration Award. Oke, ini praktek kali ya. Satu, dua, tiga. Aspirasi podcast Really Dose of Aspiration Award. Nah, mungkin itu saja dari kita, Putri dan juga Zafiera. Terima kasih banyak sekali lagi yang berlayar jauh-jauh dari mana? dari Ciledug, tapi juga jauh ya guys sekolahnya ke Wandi gitu. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di Aspirasi Podcast episode 5. Saya Putri dan juga Zafira. kami pamit